Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Riza. Perkenalkan, saya Demita Apriani dengan NIU 522691. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pemaparan tugas mengenai El Nino Short-Term Oscillation atau ENSO. Yang pertama yaitu apa sih El Nino Southern Oscillation atau ENSO itu? Jadi ENSO ini merupakan suatu fenomena iklim yang terjadi akibat interaksi kompleks antar atmosfer dan juga lautan di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, yang dimana ENSO ini menyebabkan perubahan suhu permukaan laut dan juga pola tekanan udara yang berdampak besar terhadap cuaca di global. Kemudian ENSO ini terdiri dari tiga fase utama, yaitu El Nino, La Nina, dan juga netral atau normal. Kemudian yaitu komponen utama ENSO, eh, itu ada tiga, yaitu El Nino, La Nina, dan juga normal, di mana El Nino ini ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Pasifik Tengah dan juga Timur. Kemudian angin pasat melemah atau berbalik arah. Kemudian cuaca cenderung lebih kering di wilayah Asia, Australia, dan lebih basah di Amerika Selatan. Yang La Nina ini kebalikannya dari El Nino, di mana suhu permukaan laut ini lebih rendah dari normal. Kemudian angin pasat menguat dan juga Asia Australia ini mengalami curah hujan yang tinggi, sedangkan di Amerika Selatan mengalami kondisi yang lebih kering. Kemudian di komponen normal atau netral ini, angin pasat berembus stabil dari timur ke barat. Kemudian suhu laut dan pola curah hujan cenderung berada di dalam kondisi rata-rata tahunan. Nah, apa sih penyebab terjadinya ENSO? Yang pertama yaitu adanya perubahan tekanan atmosfer di Samudra Pasifik atau Southern Oscillation. Yang kedua yaitu eh, melemahnya angin pasat atau angin timur yang biasanya mendorong air hangat ke arah barat. Yang ketiga yaitu pergeseran massa air hangat dan juga naiknya air dingin atau upwelling. Yang keempat yaitu ketidakseimbangan energi panas matahari dan juga distribusi suhu global. Skema mekanisme ENSO sendiri eh, berawal dari normal, kemudian adanya perubahan angin, kemudian pergeseran massa air hangat, kemudian perubahan suhu laut, dan yang terakhir yaitu perubahan cuaca global. ENSO sendiri ini memiliki dampak, di mana dampak global ini pada eh, El Nino, seperti bencana banjir di Amerika Selatan, kekeringan di Asia dan Australia, gangguan ekosistem laut atau ikan berkurang karena air laut ini menghangat, kemudian kebakaran hutan di berbagai benua. Sedangkan di La Nina, yaitu hujan ekstrim di daerah Asia sampai Australia, terus juga badai tropis lebih banyak, kemudian pendinginan suhu global. Yang ketiga yaitu kondisi iklim stabil dan mendekati rata-rata. Ini komponen dari dampak global pada normal net atau netral. Kemudian dampak ENSO di Indonesia sendiri ini ada cuaca lebih panas dan juga kering. Kemudian musim kemarau lebih panjang, kekurangan air bersih, resiko kebakaran hutan meningkat, dan juga gagal panen dan krisis pangan. Selanjutnya yaitu dampak ENSO sendiri terhadap sektor perikanan, di mana pada El Nino ini menyebabkan suhu laut naik sehingga ikan menjauh ke laut, sehingga menyebabkan hasil tangkapan itu turun. Kemudian pada La Nina, karena upwelling meningkat, sehingga nutrisi naik ke permukaan, sehingga produktivitas ikan ini naik. Yang ketiga yaitu nelayan dan juga pembudidaya harus adaptif dalam memilih lokasi dan juga musim tangkap. Kemudian upaya mitigasi dan juga adaptasi. Yang pertama yaitu dengan eh, pengelolaan air seperti waduk, irigasi,
Kemudian yang kedua melakukan reboisasi atau menanam pohon kembali dan juga pelestarian hutan. Yang ketiga yaitu edukasi terhadap masyarakat mengenai perubahan iklim ini dan juga pemantauan cuaca oleh BMKG untuk peringatan dini. Kemudian kesimpulan dari Enzo ini merupakan eh, di mana El Nino ini fenomena pemanasan laut Pasifik yang mempengaruhi pola angin dan curah hujan global. Kemudian Indonesia ini memiliki dampak dengan musim kemarau panjang, kekeringan, dan gagal panen. Yang ketiga yaitu kesadaran dan mitigasi dini ini sangat penting dilakukan untuk mengurangi dampaknya terhadap kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.